perempuan cantik, Mbak Puspa Dewi. Sempat kita undang karena saat itu topiknya adalah seorang wanita berusia hampir setengah abad, tapi terlihat tetap awet muda. Sekarang di usia ke-58 tahun pun tetap terlihat awet muda. Saat itu bilang bahwa memang yang dia lakukan olahraga, makan makanan sehat, dan minum air putih. Tapi ini menjadi kontras karena akhirnya ada pengakuan dari Mbak Puspa Dewi yang baru saja melakukan operasi plastik. Betul. Apa akhirnya yang menyebabkan seorang Puspa Dewi memutuskan untuk oke, saya mau melakukan operasi plastik kemarin ini? Iya ya, mungkin namanya manusia itu secara sebenarnya berhak ya untuk merawat dirinya dengan cara apapun. Sangat berhak. Ya, sesuai dengan masing-masing caranya. Betul. Memang waktu itu sebelum saya usia 55 tahun ya, masih itu ngerasa aku tuh dengan pola hidup sehat, dengan olahraga, minum air putih, tidur cukup dan lain-lain yang seperti aku kasih tahu. Nah itu emang yang aku lakukan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, setelah aku tuh merasa usia 55 tahun ke 56 tahun, nah itu aku ngerasa ternyata namanya skincare, namanya lifestyle, healthy lifestyle itu nggak bisa melawan namanya usia penuaan atau alami namanya gravitasi ya, penurunan atau kendur-kendur gitu lah kulit ya. Nah makanya karena pada saat itu aku tuh lagi mau mantuan, ada momen besar ya di keluargaku. Aku mau ngunduh mantu tapi yang anakku terakhir, anakku yang kedua. Jadi aku kepengen tampil yang lebih cantik, lebih fresh, lebih supaya bikin lebih muda gitu. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk oplas gitu. Iya. Kita mau kasih lihat before afternya. Nanti kasih tahu sama kita apa saja yang dilakukan. Nah iya, bener. Oke, jadi 16 Juni 2023 plastic surgery. Itu yang sebelum ya. Ini yang sebelah kanan sesudahnya. 1 bulan. 40% progress of recovery. Iya. Jadi yang dilakukan ya. Ya, yang dilakukan apa saja? Sebenarnya tadi kalau ngomongkan cuma facelift sama hidung. Sebenarnya aku pertama kali yang aku cari itu sebenarnya mata loh. Mata, kelopak mata. Di bawah mata apa tuh? Kantung mata. Aku yang merasa paling nggak bagus itu ke penurunan yang tadi aku bilang yang jadi kendur dan berkerut itu di bawah mata. Nah, waktu itu aku cari mau operasi di bawah mata. Terus ketemu ada rumah sakit di Korea, terus ada kerjasama, terus ini harusnya di facelift gitu, terus ini hidungnya sedikit di ini gitu ya. Terus akhirnya aku tanya sama mantu-mantuku ya, gimana ya, mama kok katanya di facelift, mesti hidungnya tambah dikit, terus selain mata. Terus kata mantu-mantuku, ya ambil lah mak, oke lah. Oke, jadi kantung mata, facelift dan hidung. Iya. Mau nanya. Mohon maaf. Bagus tapi ya, nggak kelihatan hidungnya juga kan? Iya, iya itu karena aku tuh bener-bener yang hidung itu terakhir aku putuskan karena aku sebenarnya nggak mau. Karena tuh kata orang kalau operasi hidung itu merubah wajah katanya. Makanya aku tuh nggak mau kalau aku tuh berubah. Aku kepengennya seperti aku tapi versinya masih versi yang kembali. Yang penting nggak merubah karakter. Iya. Maaf izin bertanya, suami usia berapa? Usianya sekarang 61, aku 58, beda 3 tahun. Kalau jalan berdua sama suami itu ada perasaan, maaf ya Bapak, ada pernah bilang, aku tuh minder loh jalan sama kamu. Enggak loh, aku bangga jalan sama kamu. Suami bilang begitu, suami mendukung berarti ya? Iya benar, suami mendukung. Meskipun anak-anak, mantu-mantu, suami semua mendukung. Aku sih sejujurnya pada saat habis operasi ya, kan berapa 2 minggu kan balik ke Indonesia ya. Aku yang merasa aduh nggak pede karena mukaku masih jelek. Tahu nggak sih? Masih bengkak-bengkak ya? Berapa lama bengkak? Aku tuh nggak terlalu tahu ya pada saat operasi itu karena kalau nggak terlalu kayak anak-anak muda kan suka buka YouTube lihat-lihat dulu, oh ini kalau operasi itu facelift tuh gini gitu ya. Aku tuh emang nggak tahu apa-apa ya. Terus kayak pasrah aja ya, percaya sama hospitalnya, sama dokternya, terus teman-teman tuh juga bilang oke, terus aku lakukan. Terus habis itu ya ampun, kok aku jadi gini ya mukanya gimana? Aku bisa balik lagi nggak ya seperti dulu dan lain-lain gitu. Sebenarnya sakitnya iya.
tapi lebih ke sini loh, ke sini. Aku kaget gitu. Apa bukan deg-degan apa sakitnya di hati kok ngeliatin muka aku jelek gitu awal-awalnya loh. Gitu. Sampai pas pulang ke Indonesia itu, tahu nggak sih? Aku tuh sampai nggak mau pulang rumah loh, aku nginep hotel. Kenapa? Kenapa nginep di hotel? Aku nggak mau. Suamiku lihat aku jelek gitu. Kan itu prosesnya. Prosesnya soalnya. Terus ada anakku, suami, mantu-mantu sih nggak apa-apa. Ih aneh banget sih mama, ngapain katanya kok nggak pulang nginep hotel. Aku nggak mau dilihat orang. Tapi yang penting kan keluarga mendukung. Cuman kalau netizen kan namanya netizen mereka berkomentar apalagi dari pengakuan Mbak Puspa Dewi awalnya kan bilangnya olahraga, makan makanan sehat, Oh iya, betul. minum air putih. Sekarang tuh jadi kontras pun juga dengan komentar mereka. Kita mau kasih lihat Bener, komentar bener, dari bener. netizen setelah Puspa Iya, Dewi aku melakukan operasi plastik. dikata-katain loh. Tapi kamu dulu bilang ini alami, hanya olahraga dan jaga makan. Gak salah, tapi kan kamu bilangnya gak oplas dan cuma olahraga sama suka makan sayur. Muka memang bisa menutupi usia, tapi leher tidak bisa bohong. Apa leherku mau oplas lagi aja ya? Kukira nenek-nenek yang punya wajah muda beneran taunya oplas. Beritanya berlebihan. Ya Itu kenapa gimana sebenarnya menanggapi walaupun netizen? oplas? Gini ya, aku tuh heran. Ini netizen ini kebanyakan mungkin di TikTok karena aku tuh emang dulu nggak punya aktif di TikTok ya. Terus buka TikTok terus dikata-katain karena dia nggak kenal aku. Mungkin baru pindah dari Facebook itu Bu orang-orang TikTok Bu. Nah, padahal sebenarnya aku tuh memang nggak pernah bohong. Emang dulu aku nggak oplas ya masa aku bilang oplas. Aku kan oplasnya umur 56. Iya. Jalan 56 itu baru oplas. oplas. Dan sebelum aku oplas pun aku tuh izin loh sama netizen di Instagram ya. Kenapa harus izin sama netizen? Ya aku takutnya disangkanya bohong gitu. Aku bilang aku tuh mau oplas. Ah nggak apa-apa, loh. biarin Bu disangka apa-apa, bohong, disangka Tante. gimana juga biarin Kan ini aja. baru aja Aku operasinya. nggak pernah bohong. Sosial media di utama memang begitu, bukan. Ada rencana untuk operasi lagi Mbak Puspa Dewi? Sebenarnya sih Leher. ya itu dikatain leher ya. Jadi karena pengaruh netizen bilang leher langsung pengen operasi? Enggak. Jangan ya. Kayaknya aku enggak operasi lagi kayak. Tapi aduh enggak berani ngomong nanti dibilangnya ini ya, bohong lagi ya. Kalau tiba-tiba Jangan Teh, Apa jangan rencananya? takutnya kan kita nggak tahu tiba-tiba Nggak tahu, nanti Tante tiba-tiba, dapat Kak, karena mantuku dapat Iya. gratis ada atau bilang. bagus. Udah cantik kok, tidak ada yang berubah. Semuanya tetap sama, apalagi karakternya tetap menjadi orang yang baik dan juga manis ya. Semoga tetap bahagia dengan segala banget macam sih, Tante perubahannya ya. Dan kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Amin. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima Terima kasih. kasih ya. Terima kasih semua. Mbak Puspa Dewi, Terima tetap kasih. cantik semakin cantik. Ya, Iya. habis operasi mata. Buat kamu cari pengganti hati dan terakhir mata hati dari Sri Dewi di pagi-pagi Amin. Maju, Neng.